Angga Cinta Ananda, absen 1, kelas 12 IPS 4, akan menerangkan pelajaran sejarah Indonesia tentang konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. PKI merupakan partai politik pertama yang sudah didirikan sejak dahulu. Tetapi PKI bukanlah partai baru. PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September. Mereka memiliki tujuan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. PKI berhasil menarik partai dan organisasi dalam FDR untuk bergabung ke dalam PKI. Pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Musso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya ketika Musso tewas tertembak dan Amir Syarifuddin juga tertangkap. Mereka pun dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Yang kedua adalah pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ada sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Renville, yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya, yaitu mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah harus dipindahnya pasukan Republik Indonesia dari daerah-daerah yang udah diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Di Jawa Barat, divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi Republik Indonesia dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan telah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Kosongnya kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Barat dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan Republik Indonesia, pada akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia menyatakan pembentukan Darul Islam dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Bahasan yang terakhir adalah Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Yang pertama, Gerakan 30 September merupakan personal internal Angkatan Darat. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W. Evertime, dan Kuhn Hotzeppel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan, yaitu yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewahan
dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Yang kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu, CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Greg Paul Brain. Yang keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Dikemukakan oleh Anthony Dijk dan John Hughes bahwa Soekarno ingin melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata menolak untuk mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965, dalam sidang Kabinet Dwi Korah di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September atau teori chaos. Dikemukakan antara lain oleh John Delig. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kemudian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara seperti yang disebut Soekarno, yaitu unsur-unsur nekolim atau negara barat, pemimpin PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Dan yang terakhir, dalam gerakan 30 September adalah PKI. Dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh bahwa tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965.